Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Slamet Haryadi, mahasiswa Unindra, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NPM 20220150150094. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan tentang keterampilan dasar konseling dan saya sendiri sebagai konselornya. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ya, terima kasih. Kak, jalani. Mana kabarnya? Alhamdulillah kak, sehat. Ya, silakan duduk. Ya kak, terima kasih. Di sini. Tadi alhamdulillah sendiri kak. Sendiri. Gimana kabar hari? Alhamdulillah hari ini baik. Ya. Kedatangan di sini mungkin ada suatu hal yang perlu dibicarakan gimana? Iya kak, sebenarnya saya kesini tuh memang sudah niat dari rumah karena ada beberapa hal yang sulit saya katakan, akhirnya dipendam sendiri kak. Akhirnya saya memberanikan diri di sini untuk menceritakan unek-unek saya, karena kan saya juga bingung mau kemana, harus ke siapa. Sebelum kesini, apakah udah pernah konseling itu sama yang lain atau gimana? Sebelumnya belum pernah kak. Jadi sebelumnya sempat cerita ke teman menyarankan untuk coba aja ke konseling. Makanya saya dari rumah mempersiapkan diri ya untuk kesini. Mungkin dari unek-unek itu emang kelihatan sih dari sikap Anda, kondisi wajah itu agak kata beban yang perlu diungkapin. Ya kalau memang mau bercerita, saya siap untuk mendengarkannya secara buka itu aja. Mungkin Anda bisa cerita gimana tuh ungkapan Anda sehingga kondisi Anda seperti ini. Jadi sebelumnya saya terima kasih ya kak ya, saya sudah diperkenankan untuk di sini. Yang ingin saya ceritakan sebenarnya masalah perihal pendidikan saya kak. Jadi sebetulnya saya tuh punya cita-cita kak, ingin menjadi seorang yang bermanfaat untuk kesehatan orang lain. Makanya ingin menjadi dokter gitu. Cuma karena memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi, akhirnya yang mungkin tidak bisa untuk kesana. Akhirnya masuklah ke dunia pendidikan. Ternyata di dunia pendidikan ini sangat kompleks permasalahannya gitu ya. Setelah sebelumnya ingin masuk di jurusan kedokteran namun ada faktor ekonomi, akhirnya saya memilih ke jurusan pendidikan. Yang notabene jurusan pendidikan ini nih ternyata mengarahkan saya lebih berpikir lagi bagaimana supaya bisa benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Tapi di sini saya masih belum dapat bagaimana caranya supaya saya itu bisa benar-benar mengimplementasikan pendidikan ini ke yang lain gitu kak. Karena sejauh ini saya sendiri masih belum bisa menerapkan pendidikan
yang baik untuk diri saya. Lalu bagaimana cara saya untuk mentransfer gitu pendidikan, ya mengimplementasikan pendidikan ke yang lain. Itu sih Kak. Baik, dari segi kesimpulan saya akan insya Allah saya akan menjaga tentang kerahasiaan ini. Ya, Anda mungkin bisa lebih terbuka lagi ceritanya, insya Allah sifat kerahasiaan ini akan saya tutup dulu. Jadi menarik kesimpulan dari atasnya, Anda ingin bercita-cita menjadi dokter, tapi di satu sisi ada suatu faktor yang kurang mendukung, itu dari faktor ekonomi. Nah, satu sisi lagi, gimana caranya Anda ingin mengimplementasikan sebagai Anda seorang guru kan? Menerapkan ilmu lagi supaya bisa terwujud cita-cita Anda itu. Seperti itu. Mungkin dari saya hanya sekedar memotivasi atau sarannya agar ilmu apa yang kita dapat itu bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Kita harus cari lagi ilmu manapun itu secara luas, jangan pandang menyerah. Walaupun kadang-kadang dari segi ekonomi kurang mendukung, ya tetap aja berusaha yang lebih baik lagi, cari relasi mungkin itu bisa kesana kesini cari solusi seperti depannya. Mungkin gimana ya, supaya lebih meningkatkan lagi semangat Anda untuk mengimplementasikan ilmu Anda itu. Seperti itu ya, Anda cari pengalaman juga, cari pengalaman dari kekuasaan ilmu. Soalnya kita itu sebagai pendidik atau pengajar dan pembimbing itu sebuah figur contoh itu bagi ini. Jadi benar-benar harus ada keterampilan yang benar-benar melekat pada diri kita supaya ilmu kita menjadi manfaat bagi orang-orang banyak, seperti itu. Ya Kak, terima kasih untuk sarannya. Saya juga jadi terbuka pikiran saya. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan saran-saran dari Kakak. Semoga ya saya menjadi tenaga pendidik yang benar-benar bisa mendidik gitu, tidak hanya sekedar datang mengajar lalu udah seakan tanggung jawabnya itu hanya sekedar mengajar, tidak mendidik. Karena kan mengajar dan mendidik ini agak berbeda gitu menurut saya. Seperti itu. Jadi gimana caranya kita bisa strategi kita bisa benar-benar potensinya muncul seperti itu. Nah, dari diri kita juga harus tampil lagi gitu. Jadi kalau misalkan pas tadi ada yang bertanya kita tidak mampu menjawab, itu pasti kemungkinan integritas kita di hadapan di mata strategi kita itu akan menurun gitu, seperti itu. Kira-kira waktu kita sampai kapan nih? Apa Anda nanti setelah konseling ini ada acara? Iya Kak, sebenarnya karena di sini tuh sebenarnya cuma pengen itu aja sih Kak. Mungkin kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi lebih dalam, karena awalnya tuh kesini memang menyiapkan waktu yang luang, cuma ternyata sempat ada komunikasi harus segera ke suatu tempat. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini saya terima kasih Kak sudah mau mendengarkan saya,
sudah memberi saran. Mudah-mudahan sarannya bisa saya terapkan di kehidupan saya, dan kedepannya insya Allah saya ingin berkomunikasi lagi dengan kakak. Kegiatan Anda selain mengajar gimana sekali? Kalau sehari-hari ya saya di rumah seperti biasa, seperti anak-anak pada umumnya. Jika sudah lelah maka ya istirahat, mungkin sedikit membaca-baca lagi materi apa yang harus saya berikan kepada anak-anak esok hari. Setelah itu saya istirahat. Orang tua masih ada semua? Alhamdulillah untuk orang tua masih lengkap. Ayah dan ibu saya masih ada. Kebetulan saya juga punya 2 orang adik yang masih bersekolah, dan yang satu alhamdulillah baru lulus kuliah. Berarti emang dari dasarnya di keluarga itu emang di dunia pendidikan itu penting ya? Ya, karena memang hal yang ditanamkan oleh orang tua saya itu Kak. Jadi ada kata-kata yang saya ingat betul dari kedua orang tua saya, bahwasanya pesan orang tua tuh cuma singkat. Bapak mungkin nggak bisa mewariskan harta benda, tapi silakan kamu sekolah setinggi-tingginya, ilmu yang kamu dapat itu warisan dari bapak. Itu sih yang saya selalu pegang teguh dan saya ingat. Nah, situ kita sebagai anak ya, siapa sih anaknya yang enggak, orang tua mana yang nggak ingin sukses anaknya, lihat anaknya. Situ jadi dorongan buat kita untuk selalu bangkit, walaupun ada faktor-faktor penghambat. Kita cari itu penghambatnya di mana itu. Di sini letaknya. Semua pasti setiap hambatan pasti ada jalan keluarnya. Ya itu pasti ada solusinya. Tidak mungkin tidak itu. Apalagi dalam yang setahu saya dalam suatu agama yang saya yakini ya, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Ada sebuah ungkapan, apabila ada 30 pintu kesusahan, maka Allah akan membukakan 30 pintu kemudahan di situ. Jadi kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah berusaha seminimal mungkin, ya kita jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya itu untuk lebih meningkatkan pendekatan diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita perlu mungkin kita udah berusaha gini-gini, belum waktunya, mungkin belum terwujud. Di situ orang tua mana sih yang nggak ingin benar-benar sukses di anaknya. Kita sebagai anak juga emang harus bisa membahagiakan orang tua. Nah dari kita sendiri mungkin dari ada 3 kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan, yaitu 1, memang menafkahi anaknya, memberikan pendidikan yang maksimal, dan yang terakhir itu menikahkan anaknya. Itu kewajiban orang tua. Ini baru keduanya masih Anda sendiri kan ingin pendidikan yang lebih tinggi lagi, jenjang karirnya mungkin, tapi ternyata orang tua itu dari segi ekonomi kurang mendukung, mungkin gitu ya. Seperti itu kan. Ya, jadi kita walaupun kewajiban orang tua memberikan pendidikan kita secara maksimal, ya kita juga sebisa mungkin membantu ya, tanpa ketergantungan sama orang tua begitu. Tentunya ya kita harus usaha, doa itu memang harus diharuskan. Bagi usaha, doa, selebihnya tawakal. Seperti itu. Jadi ya insya Allah juga doa untuk saudara jalani supaya kedepannya lebih sejahtera lagi, dan
ilmu yang Anda dapat bisa lebih bermanfaat lagi. Nah, mungkin kedepannya kita nggak tahu kan nasib seseorang. Ya kedepannya itu Anda lagi ingin meningkatkan karir Anda, meningkatkan pendidikan kualitas diri Anda. Ya Allah Maha mengetahui apa yang ada di diri kita seperti itu. Ya, semoga aja sobat terwujud apa yang menjadi hajat kita itu. Sebetulnya apa ada lagi yang ingin diceritakan selain itu? Mungkin untuk saat ini itu aja Kak yang ingin saya ungkapkan, karena memang setelah ini saya masih harus berangkat lagi ke suatu tempat karena sudah ada janji juga. Sekali lagi saya terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu, dan saya juga berterima kasih atas saran-sarannya. Mungkin itu aja sih Kak. Sebenarnya saya mohon izin pamit juga karena memang ada hal lain yang mungkin harus saya kerjakan, Kak. Ya mungkin pertemuan kita enggak ayah harus sering komunikasi lagi Iya, siap Kak. Anda mungkin di sini udah merasa nyaman kan di sini? Iya Kak. Nyaman. Alhamdulillah. Ya saya juga mungkin hanya bisa memberi saran dan motivasi seperti itu. Apa yang ada ya Anda pikirkan supaya benar-benar lebih giat lagi lah, usaha lagi untuk memaksimalkan pendidikan Anda ya supaya menjadi manfaat untuk semuanya. Sebab menuntut ilmu juga emang suatu kewajiban gitu ya, dan ilmu itu akan menjadi manfaat juga bisa diterapkan. Ya mungkin ya Kak, itu aja Kak. Saya sekali lagi terima kasih dan mohon pamit. Terima kasih Kak waktunya. Berkabar aja lagi kalau misalkan ada. Ya Kak, siap. Nomor saya masih ada. Ya, ada. Nah semuanya itulah video konseling yang saya lakukan. Semoga semuanya dapat menikmati dan bisa dipahami dan juga bisa jadi manfaat. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.